يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ya rabbal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa duduk di majelis zikir, majelis sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu waktu, di satu saat dari usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk dan hadir di majelis zikir, majelis sholawat, majelis ta'lim, hanya berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang saya hormati semua para kiai, para alim, para ustadz, para guru-guru ngaji, dan juga teman-teman dari panitia pengajian Khairul Wasilah, yang mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya tidak bisa menyebutkan asmaul panjenengan sedaya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya, rasa cinta saya kepada panjenengan semuanya. Dan juga yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai orang tua saya Habib Abdul Qadir Jilani bin Ali Zainal Abidin Al-Muhdar. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam kesehatan, dalam afiat, kesehatan sempurna fi taatillah wa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua yang saya muliakan, yang saya rahmati, yang saya muliakan dan saya sayangi, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di satu majelis sholawat, yang mana majelis sholawat ini merupakan sambungan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sudah ma'ruf, sudah banyak disampaikan oleh para dai, para ustadz, para kiai, para habaib. Satu kali hamba Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah membalas salawat itu dengan 10 kali salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ali, bisalam maulid di salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat itu adalah satu tali penghubung ruhnya dia kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Dan saat kita menghaturkan salam kepada beliau, yakin 100% yakin salam itu dibalas langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sesuai dari sabda beliau, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah satu umatku menghaturkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku bisa membalas salam balik dari umatku tersebut kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Beruntung sekali kita mendapatkan salam balik dari Nabi Muhammad SAW. Ya, saya waktu ini cerita sedikit ya. Waktu saya ditakdir oleh Allah bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, di depan makam itu kan ada ustadz-ustadznya mereka itu ya, yang suka melarang kita untuk berhenti. Tidak boleh kita harik ya haji begitu. Antum kalau panjenengan kalau ziarah Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh berhenti, tidak boleh menghadap Nabi doanya. Harik, gerak, nggak boleh berhenti. Saya ngangkat tangan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Dia mengatakan, la tarfa yadak, jangan kau angkat tanganmu. Terus saya bilang hadis tadi itu, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Dia pun mengiyakan, sahih hadal hadis sahih, lakin la tarfa yadak, tapi kau jangan angkat tanganmu. Kasiannya tidak tahu bagaimana mulianya dan nilai Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tiap hari berdiri di depan makam Nabi Muhammad SAW, dan dengan istiqomahnya dia melarang orang-orang yang pecinta Nabi Muhammad SAW untuk sekedar tawasul, untuk sekedar berdoa menghadap makam Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk di sini, satu tujuannya
menyambungkan diri kita yang penuh dosa ini, yang penuh kekurangan ini dengan Nabi Muhammad SAW, dengan majelis sholawat ini. Mari ya, ini kita beberapa hari ke depan sudah akan memasuki bulan mulia, bulan kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Malam Selasa besok ini kita sudah bulan Maulid, tanggal 3 kalau tidak salah ya. Malam Selasa besok panjenengan Khairul Wasilah di mana itu sudah memasuki bulan Maulid ya. Mari dipersiapkan hatinya. Yang biasanya sholawat sama Nabi sehari 100, tingkatkan 300. Yang biasa 300, 1000 kalau bisa. Mari kita sambungkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi dengan husnudzon yang kuat, dengan kerinduan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah hadir di mimpi kita. Rasulullah sudi menyapa kita dalam mimpi kita. Amin ya Rabbal alamin. Kata guru saya waktu saya mondok, waktu ngobrol santai, saya pernah menemani beliau di depan kamar, ada di satu kamar pondok gitu. Beliau duduk santai, kemudian dilihatnya saya, kamu tadi pakai sandalnya tuh dengan kaki kiri ya? Mungkin, iya Habib, betul. Makanya cahayanya tidak begitu terang. Cahaya sunnah Rasulullah Muhammad SAW tidak terang di badanmu. Inilah yang mata orang yang soleh ya. Pandangan orang yang soleh bisa melihat bagaimana dari tubuh seseorang, badan seseorang ada cahaya sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ayo coba lepas sandalnya, ulangi. Pakai sandalnya pakai kaki kanan. Lepas saya dipakai dengan kaki kanan. Nah ini lebih terang kau punya badan. Ketahuilah kalau kau pengen mimpi Rasulullah Muhammad SAW, kau harus banyak iktibas, harus banyak mengambil cahaya Nabi Muhammad SAW dengan kau ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah cahaya. Innallaha khalaqa qabla asya'i nurun nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tadi di Maulid disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum segala sesuatu yang Allah ciptakan adalah nur, cahaya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kalau orang pengen mimpi Nabi Muhammad SAW, harus badannya ini bercahaya. Dengan apa kita tingkatkan cahaya itu? Dengan kita tingkatkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga sempurna cahaya kita dan kita kuat untuk bertemu dengan cahaya mulia Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita ini duduk di majelis taklim. Majelis taklim ini luar biasa ya, ngaji. Kita akan mendapatkan satu warisan mulia, satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi gak meninggalkan dunia, Nabi tidak meninggalkan kekayaan, pangkat, tidak. Nabi meninggalkan satu, yaitu nilai-nilai akhlak mulia dan ilmu dari agama Islam yang sempurna ini. Dan itu dibagikan di majelis taklim seperti ini. Tidak ada dibagikan di tempat yang lain, atau di madrasah, di pondok pesantren. Maka sejatinya kita sekarang hadir di satu tempat yang kita dibagikan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, la faqra asyaddu minal jahli, kata Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada satu kefakiran, satu kemiskinan, satu kemelaratan yang lebih parah daripada kebodohan akan ilmu agama. Bagaimana maksudnya hadis ini, Ustaz? Orang itu kalau melarat, nun sewu nggih, kula sanjang melarat miskin, kados ngeten niki, bukan saya merendahkan satu profesi seseorang atau status sosial seseorang saya rendahkan, enggak. Kalau seseorang miskin, tidak punya uang, tidak punya kendaraan yang mewah, tidak punya rumah yang layak, bahkan tidak punya rumah yang cukup mewah, itu biasa. Tapi kalau panjenengan tidak punya ilmu, sejatinya itulah kefakiran nih sesungguhnya. Bagaimana tidak fakir? Antum tidak tahu rukunnya wudu. Panjenengan boten ngertos rukunnya sholat, boten ngertos napa mawon sing batalaken wudu. Sehingga apa? Sholatnya tidak sah. Itu kefakiran yang sesungguhnya. Maka dari itu pemuda, masyarakat yang bisa dekat dengan ustaz, dengan alim ulama, dengan majelis taklim, itu bahagia seharusnya.
dan dia menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mendapatkan bagian sesuatu yang mulia, yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai cuma ada punya mobil, enggak punya rumah yang mewah, uang pas-pasan, berangkat ke pengajian uangnya cuma 5.000, 20.000, atau cuma 2.000-an 3 helai, itu biasa. Ya, itu tidak merendahkan sampean sebagai orang yang beriman dan cinta kepada majelis taklim, cinta kepada majelis sholawat. Tidak. Karena apa? Sejatinya ketika sampean datang di majelis taklim seperti ini, ada satu hadis saja yang sampean bawa pulang, itu kekayaan yang luar biasa, lebih dari segalanya. Bagaimana Ustaz? Coba dibuktikan. Coba saya buktikannya. Sampean misalnya datang di satu pengajian, kemudian kiainya, ustadznya, mubalignya, kiainya menyampaikan satu hadis. Gampang-gampangan sudah hadis apa? Raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qabliyatas subuh itu lebih utama pahalanya daripada ada orang bersedekah dunia dan seisinya. Ada orang dia berbisnis, dia pedagang, bisa menguasai seluruh dunia semuanya. Tambang emas punya dia, tambang minyak punya dia, tanah jutaan hektar punya dia, binatang ternak semua punya dia, produksi mobil semua punyanya dia, semua disedekahkan di jalan Allah. Itu pahalanya tidak menandingi 2 rakaat qabliyatas subuh. Sampean bawa pulang, kaya sampean hadis ini. Diamalkan besok pagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Lewat Pak, sampean cuma punya Alphard 1, 2, sombongnya setengah mati. Lewat dengan 2 rakaat qabliyatas subuh tadi. Mahal ilmunya Rasulullah Muhammad SAW, tapi diwujudkan dengan pahala yang ditabung dan disimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan semua kalau semisal setiap hari mengidam-idamkan dunia, bagus ya, Fortuner, Alphard ya, dan sebagainya. Sejatinya sama bisa sedekah itu setiap harinya. Karena apa? Sampai cuma dengan 2 rakaat qabliyatas subuh bisa sedekah dunia dan seisinya. Amin ya rabbal. Monggo diamalkan ya. Qabliyatas subuh. Ustaz, subuhnya jam 5:04 ya Ustaz. Bisa ngamalkan? Bisa. Qabliyatas subuh itu waktunya kapan? Masuk waktunya subuh dan berakhir ketika dia sudah sholat subuh, atau dia berakhir dengan berakhirnya sholat subuh. Apa bisa Ustaz dikerjakan setelahnya sholat subuh? Bisa saja, tapi khilaf ya. Untuk menghindari khilaf, jangan mengerjakan sholat setelah sholat subuh. Sebenarnya nggak apa-apa kalau punya sebab, qabliyatas subuh atau rakaatul wudu atau tahiyatul masjid, boleh-boleh saja. Tapi ada khilaf yang melarang dan mengatakan keharaman sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat subuh. Walhasil, satu hadis tadi saja sudah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dunia dan seisinya dibandingkan dengan apa sebenarnya? Makanya pemuda semuanya ya, masyarakat semuanya, para hadirin ya, para hadirat sing rawuh teng mriki niki, jangan berkecil hati kalau ada orang yang mencibir sampai datang pengajian dok megah wis sing pateng sugih iku baru hebat. Katakan sama mereka, sampean meskipun sugih kayak apa, kalau nggak bisa datang di pengajian dan ngamalkan hadis Rasulullah dan ngamalkan ilmu Nabi Muhammad SAW, sampean yang melarat. Kitanya kaya raya nanti di akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, teruslah cinta kepada majelis taklim, teruslah cinta dengan para ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru yang istiqomah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya akan membaca satu kitab ya, kitab dari karya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Judul kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla. Ya, beliau menulis satu kitab. Saya baca satu halaman atau beberapa hadis yang ada di halaman itu. Wa an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu Nabi annahu qala
man tahawana bi salatihi fa innallaha azza wa jalla yu'aqibuhu bi khamsi asyrati uqubatin. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang dia itu sembrono, bukan meninggalkan, sembrono. Tahawun ini namanya sembrono, mengakhirkan, diundur-undur, ngentengkan, betul mirip ngentengkan. Sinten tiyang teng salatan itu ngentengaken nggih. Maka apa kata Rasulullah? Dia akan mendapatkan 15 macam azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sittun minha qoblal maut. 6 azab itu sebelum mati bahkan. Wa thalathun indal maut, dan 3 lagi, 6 tambah 3 9. 3 lagi ketika dia mau mati. Wa thalathun fil qabri, dan 3 lagi berarti 12. 3 lagi di dalam kuburnya. Wa thalathun inda khurujihi minal qabri, dan 3 lagi setelah dia nanti keluar dari kuburnya. Perhatikan sungguh-sungguh ini. Fa amma sittul lati qabla al-maut fa awwaluha annahu yurfa'u anhu ismus salihin. Orang yang sembrono bahkan berani meninggalkan sholat, maka dia akan mendapatkan 15 siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, iqab dari Allah Subhanahu wa taala, dan 6 dia akan terima di kehidupan dunia sebelum matinya. Yang pertama apa? Yurfa'u, dia akan diangkat darinya ismus salihin, nama atau apa ya, predikat sebagai orang yang baik, orang yang soleh. Kalau sampean dikenal sama masyarakatnya sering meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga keturunan kita, anak-anak kita, sholatnya semuanya. Sampai Nabi Ibrahim itu berdoa di dalam Al-Quran, Rabbana, gimana itu? Rabbi habli minas sholihin, bukan itu? Rabbana taqabbal, apa itu? Ya Allah, jadikan keturunan saya orang-orang yang muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang mendirikan salat dan tidak lupa dari keturunannya, wa min dzurriyyati. Dan sampai keturunan saya sampai hari kiamat, jadikan mereka semua orang yang sujud kepada Engkau ya Allah. Gitu. Yang pertama apa? Orang yang sering meninggalkan salat, orang yang meremehkan salat, dicabut darinya namanya atau nama baiknya yang soleh. Oh itu tidak pernah sholat. Misalnya ada orang ya melamar gadis, ya melamar seorang perempuan. Pastinya kan keluarga perempuan nyari tahu kan sebenarnya tetangganya, masyarakatnya. Sampai kalau sering dikenal tidak sholat, maka otomatis tetangganya bilang, jangan sudah tidak pernah sholat dia itu. Jangan sudah, dia tuh kalau sore main voli tidak peduli sama asarnya, maghribnya tidak peduli. Makanya maka akan dicabut dari panjenengan ismus sholihin, yaitu nama baik soleh dari panjenengan semuanya. Naudzubillah min dzalik, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, turfa'u anhu barakatul hayah. Orang yang sering meninggalkan sholat, orang yang sering meremehkan sholat, sembrono ngentengkan sholat, akan dicabut darinya keberkahan hidupnya. Ruwet hidupnya, ya. Perdagangannya sumpek, mungkin banyak uangnya, tapi tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan ada di hati, ya. Ketenangan, kebahagiaan itu ada di hati. Belum tentu, nggih. Tiang niku kata artoni, kata uang, banyak uangnya, tapi bahagia belum tentu. Kadang telepon krangkring, nagih sana, nagih sini. Ada orang yang nagih lagi. Sampai untuk tidur pulas tidak bisa. Sampai dia mau tidur bahkan harus minum obat tidur penenang. Tidak barokah hidupnya. Gara-gara apa? Mentingkan urusan dunianya sampai meremehkan sholatnya. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Turfawan barakatul rizq. Ya Allah. Dia orang-orang yang entengkan sholat itu akan diangkat darinya keberkahan rizki. Banyak uangnya, tapi untuk dia sedekah masjid tidak bisa. Tidak barokah rizkinya. Banyak uangnya, ada pengajian datang ke rumahnya minta mohon maaf dibantu dan sebagainya, tidak mau dia keluarkan. Tapi kalau untuk mengeluarkan
apa? Dangdutan dan sebagainya, nomor 1 dia keluarkan 20 juta, 30 juta dengan bangganya, itu saya yang datangkan itu. Semua uangnya dari saya. Semua penyanyi perempuannya dari saya yang bayar. Senang dia. Rizkinya tidak berkah. Padahal harta ini, rizki ini akan abadi dan bertemu lagi, dan kemanfaatan akan dirasakan lagi di akhirat ketika dia disedekahkan. Ada uang 100.000, nggih, 100.000 niki didamel tumbas rasukan. Rasukan itu pakaian. Ya sudah, mungkin baru bagus, tapi 2-3 tahun, 5 tahun sudah nggak tren lagi sudah. Ya. Bukan ini sudah zamannya, sudah ganti baju yang baru, apa modelnya, apa mereknya dan sebagainya. Tapi 100.000 ini kalau disedekahkan, manfaatnya akan abadi dan ditabung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan berupa pahala dan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean sebenarnya pinter, menurut saya ini bahasa saya pinter, cerdas, pengen mengabadikan uangnya, pengen mengabadikan hartanya, disedekahkan. Apalagi yang berupa tanah diwakafkan. Ada masjid, ada pondok pesantren, ada madrasah seperti ini. Ada orang belajar, sujud, sholat sunnah, sholat duha. Selama ada orang ibadah, mengalir pahalanya terus kepada panjenengan. Semoga kita semua ini diberikan rezeki yang barokah, sehingga kita tergerak hati kita untuk beramal dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Orang yang meremehkan sholat itu, la yuqbalu minhu syai'un min a'malil khair hatta yakmula sholatuh. Dia tidak akan diterima ibadah yang lainnya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sembrono dengan sholatnya, maka dia ruddat jasairu amali. Sholat ini dalam urusan ibadah seperti kalau sampean panjenengan sekolah, nggih, singen SMA, SMP, nopo SD, ini kan enten pelajaran-pelajaran sing mlebet teng UN. Leres mboten? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan ada muatan lokal, bahasa daerah, penjaskes dan sebagainya. Sholat ini ibarat seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA yang ikut UN itu tadi. Saya mau tanya, ada orang sekolah SMP, penjaskesnya dapat 100, bahasa Indonesia dapat 100, ya, melukis, kesenian apa dapat 100. Tapi matematikanya dapat 40, bahasa Indonesia dapat 40, ya. Apalagi IPA-nya dapat 40. Kira kinten-kinten niki lulus mboten? Mboten saged lulus. Sami, sedekah 10 juta, dekatkan anak yatim, puasa sunnah, sholat sunnah, pernah sholat 5 waktu. Ini seperti tadi UN itu. Pelajaran yang lain luar biasa nilainya, tapi sholatnya tahawun, diremehkan, dientengkan. Maka ruddat jami'u sairu amali, ditolak semua amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kembali saya sampaikan, monggo nggih pun monggo dijaga sholatnya, ya. Jangan sampai sholatnya diundur ya. Saya sampai kadang mikir, ada orang meninggalkan sholat hanya gara-gara mungkin hari itu dapat rezeki 200.000, 300.000, 400.000. Padahal sholat fardu ini pahalanya berlipat-lipat lebih besar daripada sholat sunnah. Kalau saya jelaskan tadi sholat sunnahnya saja seperti bersedekah dunia dan seisinya, itu sholat sunnah, Pak. Itu sholat sunnah, Bu. Bagaimana sholat fardunya? Subuhnya sendiri bagaimana pahalanya? Wong kok di atas subuhnya saja seperti bersedekah dunia dan seisinya. Kok dia ditinggalkan duhurnya, ditinggalkan asarnya hanya gara-gara ratusan ribu rupiah, mungkin jutaan rupiah atau puluhan juta ataupun ratusan juta dia dapat hari itu, harus meninggalkan duhur dan asar, tidak sebanding. Sholat sunnah saja seperti bersedekah dunia dan seisinya. Dan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lil muttaqin. Diperintahkan anak istrimu untuk sholat, jaga sholat mereka. Yang telaten, urusan istrinya kadang kan tidak telatennya. Ma, sayangku bangun subuh,
Nanti kalau sudah 15 menit dibangunin harus cubit sudah. Ini yang masih muda-muda tidak tahu. Belum tahu sampai kalau digas istrinya. Taman buya maksudnya. Istri itu kadang saya nanya sendiri, saya nanti dibangunkan ya. Iya, dibangunin marah ya. Repot. Mbak, begitu ya, Bu. Ngaten mboten, Bu? Kata sing ngaten nggih. Oh, ndak jawab. As-sukut yadullu 'alan na'am. Kata sing ngaten nggih. Jadi begitu ya, kita harus telaten untuk urusan sholat kepada anak dan istri kita. Itu yang bawa keberkahan rezeki kita. Ya. Selanjutnya, wal khamisatu la yustajabu du'a'uhu. Tidak diterima doanya. Ya Allah, sampean wiritan, saya dapat amalan Ustaz, baca 1000 sholawat busro, nanti dapat rezeki miliaran rupiah. Dan diterima sampean ibadahnya, doanya, meskipun dengan sholawat kalau sampean tidak jaga 5 waktunya. 5 waktunya ditata dengan bagus, dijaga dengan seksama, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan la yustajabu du'a'uh, tidak diterima, tidak dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa akibat dari orang yang meninggalkan sholat, mengentengkan sholat di dalam kehidupan dunianya? La yaj'alu lahu fi du'a'is shalihina nasiba. Dia tidak akan mendapat bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Kalau para wali berdoa, ya Allah, semoga orang yang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat diangkat derajatnya, diberikan keberkahan rezeki. Gak dapat dia bagian itu. Kenapa? Tidak sempurna keislamannya, tidak sempurna keimanannya. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Ya, sholat ini dalam urusan keimanan, dalam urusan keislaman seseorang seperti kepala dalam badan. As-sholat fi manzilil iman kama ra's fi manzilil badan. Atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Ya, saya mau tanya, ada orang kecelakaan, naudzubillah min dzalik, sampai harus diamputasi tangannya, kakinya. Tasik hidup no boten? Tasik nggih. Ya, iya, urip beb. Tapi kalau ada orang naudzubillah min dzalik, ya kena kereta api, kelindes kereta api, kepalanya yang kelindes, hidup no boten? Tasik hidup no boten? Boten sangat hidup. Kalau masih hidup, jerangkong namanya. Saya takut ajri kula. Nggih sanes menungso niki jerangkong. Kenapa? Bisa hidup tanpa kepala. Begitu juga ada orang, saya beriman kepada Allah, saya ini orang Islam, saya berKTP-kan Islam, tapi tidak sholat, tidak bisa. Kenapa? Kata Rasulullah, sholat dalam urusan iman, dalam urusan Islam seperti kepala dalam urusan badan. Seperti orang kehilangan tangan masih bisa hidup, orang yang kehilangan kaki biasanya bisa hidup, kehilangan kepala tidak bisa hidup, imannya tidak ada. Makanya kalau ada orang wali, ya Allah berkahi orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, berkahi keluarga mereka, ya Allah, orang Islam sedunia. Tidak dapat dia bagian doa itu. Karena apa? Dia tidak sempurna keimanannya, tidak sempurna keislamannya. Dengan apa? Karena apa? Dia meninggalkan sholatnya. Wa amma salatu allati indal maut. Dan 3 bahayanya orang yang meremehkan sholat saat dia mau mati, yamutu atsyanan walau sabbat fi halqihi sab'atu abhurin marwa. Dia akan mati dalam keadaan haus. Bahkan sama Nabi Muhammad SAW, ini Nabi yang mengatakan, Rasulullah Muhammad SAW, dia akan mati dalam keadaan kehausan meskipun seandainya dia diminumkan 7 samudra pun tidak akan pernah hilang hausnya saat dia mati. Apa orang seperti ini? Karena dia meremehkan sholatnya, karena dia meninggalkan sholatnya. Dia akan mati. Cuman orang Madura pelukak. Kalau orang Osing apa nyebutnya? Ngelak nih. Ngelak Allah. Meskipun dia misalnya diminumkan 7 samudra, tidak hilang hausnya. Karena apa? Gara-gara dia meninggalkan sholat atau meremehkan sholatnya. Wasaniyatu annahu yamutu baghtatan. Bisa jadi dia mati dengan keadaan seketika. Kalau saya melihat orang di jalan ditabrak, naudzubillah min dzalik ya, ditabrak truk
atau ditabrak bis atau ditabrak kereta, sakakannya, kasihannya. Bisa jadi dia tuh mati seperti itu mengenaskan karena dia tarikus sholat, karena dia meninggalkan sholat, karena dia meremehkan sholat. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Wasalisatu ka'annahu qad asqala bihadidid dunya wa khashabiha wa ahjariha ala rukbatihi wa katifihi. Yang ketiga, saat dia mati berat dia, punya tengkuk nih, punya pundak nih berat. Seperti semua besi di dunia ini diberikan keberatan kepada dia. Semua besi di dunia ini, kayak apa ya? Pabrik semua dari besi. Belum lagi kandungan besi yang ada di bumi, ditimpakan kepada dia, di tengkuknya dan di pundaknya. Wa khasyabiha, semua kayu di bumi ini, kayu jati, kayu gelondongan, berapa kubik itu sedunia? Miliaran kubik mungkin ya. Wa ahjariha, batu-batunya, Allah, Gunung Ijen kok kayak gitu batunya. Belum Gunung Bromo, semua ditimpakan kepada dia. Apa betul Ustaz? Hati-hati. Kalau saya ngomong apa betul, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dia akan berat saat mati, kayak mikul seluruh kayu di dunia ini, seluruh batu di dunia ini, dan seluruh besi dan kandungan besi di dunia ini kepikul sama dia. Berat. Gara-gara dia berani meninggalkan sholat. Hati-hati nih, yang muda-muda ini ya, pergi ke Taman Suruh atau pergi ke mana itu yang kayu-kayu itu, Jawata, sudah hilang asarnya, hilang durnya, ya apa sama ini? Ya. Jangan rekreasi, sholat di rumah lebih berkah hidup sama ini. Ya. Saya kelewat tadi, ya. Mbak-mbak, sama kalau diminta, ya yang masih bujang ini, ya, yang masih gadis, kalau diminta sama seseorang, ya, kok orang itu tidak sholat atau meremehkan sholat, jangan diterima. Kenapa? Turfa'u barakatul hayah wa barakatul rizq. Tadi kan gitu disampaikan. Orang yang meninggalkan sholat dalam kehidupan dunia ini akan diangkat keberkahan hidupnya, keberkahan rezekinya. Jangan mau punya tunangan yang meninggalkan sholat. Kenapa? Berpotensi hidupnya tidak barokah, berpotensi rezekinya tidak barokah. Memasuki alam dalam kubur, apa akibatnya? Wa amma salatul lati fil qabri fayadiku alaihi kubru. Kuburnya sempit. Orang yang sering meninggalkan sholat, meremehkan sholat, kuburnya dihimpit sampai betul-betul sempit dia punya kuburan. Dipres ya. Wasdaniyatu yazlumu alaihi kubur. Akan dibuat peteng dedek. Kalau orang Jawa bilang gitu ya. Dia seorang Jawi, peteng dedek. Kayak apa itu gambarnya? Ya petang celemotan, siapa orang Missouri. Petang dedek. Nah, itu orang Jawa bilang begitu ya. Gak ada sinar, gak ada cahaya sedikit pun. Allah nolong songin piyambaan, tanah kanannya, kirinya tanah, atasnya tanah, semua tanah dihimpit oleh bumi, petang dedek. Ya Allah. Ya apa itu? Baper namanya itu ya. Aduh, ya maka jangan berani meninggalkan sholat. Wazan itu yasiru ayyan bil gol. Dia akan berat ketika nanti ditanya oleh mungkar nakir. Man rabbuka? Kaku udah bisa jawab dia. Apa? Ditarik sholat karena dia meninggalkan sholat. Saya singkat ke. Wa amma salatul lati inda khurujihi minal qabri fa awwaluha yalqallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Ketika dia dibangkitkan dari kubur, dia akan menghadap Allah dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu harapan satu-satunya kalau ada Nabi Muhammad yaitu Allah. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah kita mendapatkan itu semua, bisa masuk surga Allah. Kalau tidak, enggak. Dan orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wadzaniyatu yakunu hisabuhu syadidan. Dan dia akan dihisab dalam keadaan yang mencekam. Ya. Dihisab mungkin diteliti sampai benar-benar ketahuan semua dosa-dosanya. Apalagi meninggalkan sholatnya itu. Walhasil hisabnya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wadzalisatu rujuhu min baini yadillahi azza wa jalla ila an-nar illa ayyafullahu anhu. Yang ketiga dia kembali
kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan dia dijebloskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Rasulullah dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu monggo sesibuk apapun ya, apapun kita punya kesibukan, jangan tinggalkan yang namanya sholat. Justru dengan sholat barokah rizkinya. Apa sampean jaga toko, tidak mau sholat hanya meninggalkan 7 menit, 6 menit atau 5 menit. Ya Allah, kita ini kalau sholat berapa menit ya? Paling 4 rakaat 3 menit setengah ya. Sama wudunya mungkin 2 menit, 7 menit kelar dan selesai. Kholas kita ya. Tidak ada kita sholat sampai 10 menit. Gini betul. Enten tak yang kalau sak kelas kula sama jenengan sedaya niki sholat sampai 12 menit niku enten, mboten enten. Sholat Ustaz zuhur, saya rakaat pertama Waqiah Ustaz. Iya. Rakaat kedua Al-Mulk Ustaz. Yasin. Iya, barangkali jadi imam maghrib, yang dia jadi imam, makmumnya calon mertuanya. Baru dia kayak gitu jadi imam. Jadi enak-enak no. Padahal mertuanya kesematan. Kari suwe surat Al-Waqiah, Al-Mulk. Tidak ada kita sholat khusyuk ya. Kalau Syekh Qadir Jilani ini, Syekh Abdul Qadir Jilani ini ya, waliullah, keturunan Muhammad SAW dari Sayyidina Hasan ini. Ya, itu sholat ya dari Isya wudhunya nyambung sampai subuh. Saya juga bisa ibadah sholat Isya wudhunya dipakai sholat subuh, tapi sholat Isyanya jam 3:30. 3:30 ambil wudhu sholat Isya. Sekarang kan subuhnya 03:43. Jadi kan cuma 10 menit ya. Mempertahankan sholat wudhu sholat Isya itu cuma 10 menit, makanya sholat subuh wis. Sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Enggak sama. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani wudhu min awalil isya, wudhu dari sholat pertama masuk sholat Isya itu waktunya dipakai ibadah, sholat sampai keluarnya fajar, masuk waktu subuh, dan wudhu Isya itu dipakai untuk beliau sholat subuh. Ya radhiyallahu anhu. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau dan kita jadikan orang-orang yang peduli dengan sholat. Ya, karena apa? Sholat ini membuat kita ini enak hidup di dunia dan akhirat. Saya tidak pernah dengar tuh ada orang bilang gini, itu Ustaz kari patang sholatnya bangkrut lagi. Pernah dengar sama? Ustaz itu Ustaz terlalu istiqomah sholat berjamaah di masjid, sekarang bangkrut Ustaz. Tidak ada. Yang saya dengar cerita, ya Allah Ustaz, barokahnya dia sholat duha, barokahnya dia itu sholat jamaah di masjid 5 waktu. Sekarang kan dulu dia jualan cilok Ustaz, sekarang juragan cilok. Wah, mungkin banyak dia jualan disebar kemana-mana. Minta maaf Ustaz. Jadi begitu ya. Ada orang dia itu diangkat derajat keduniaannya gara-gara dia barokah megang sama sholat. Mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqa wal aqibatu lil muttaqin. Kalau ada orang cerita itu Ustaz bangkrut sekarang gara-gara dia tidak pernah sholat Ustaz. Mendem bendino Ustaz. Itu bendino Ustaz. Banyak cerita Ustaz. Nggih mboten? Kata mboten? Kata. Makanya sudahlah ya anak-anak muda ini ya, ikhtiar boleh. Kita kerja, harokah, barokah. Kita bergerak apapun, status apa, jualan apa, tapi sholat itu ikhtiar untuk kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung dari pembicaraan saya, semoga kita semua dan keturunan kita mendapatkan karunia, kemudahan dan hati yang selalu menjaga sholat 5 waktunya sehingga dimuliakan di kehidupan dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. ولما نظم الفكر من دور الأوصاف المحمدية مفوتا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فيه محمودا ويطوب عمل بالأعمال المقبولة وتوجيه بالتوجيه
والصلة الموصولة. اللهم يا من يتزوج الأعمال فتحمد ظافرا وعلى باب عزة تحت الرحال فتغشاها منه البياضات الغامرة. نتوجه إليك بحسن وسيدتك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته والعالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وأستاذ أعمانتك وعبد سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفكار في كل موطن وموطن قرب ومطهر قاسم عند عبدك بعبادك وساكك واستشهادك لأهل بدعاتك سيد القومين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل هذا الكتاب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من العاطرين وبترائك اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا عظما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل. أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وانصره له وظهره وأما ببركته والشريف بجهد أولادنا وعلى قدرنا آتينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدو ويدين وبجميع الأبطال منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بحلها معمورا معنا وصورا. واكشف اللهم كربة المكروبين وقديدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشرنا على المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين ووسط العذراء وولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيين من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب العز الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكفي من الذنوب والخطايا وعدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا النبي المحبوب للأسلام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن له وسوى آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعظيم النبي محمد القبور بركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا